kenalin dulu subnetting itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya jaringan yang besar, nah kita pengen membaginya menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Makanya itu disebutnya adalah subnetting. Kenapa menggunakan subnetting? Karena ada berbagai macam alasan ya. Biasanya karena ada teknologi yang berbeda. Jadi di satu jaringan yang besar itu teknologinya macam-macam. Misalkan ada yang teknologi Ethernet, ada yang FDDI gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kongesti pada jaringan. Jadi LAN dengan 254 host itu akan performanya itu kurang baik gitu ya. Misalnya lelet, lambat seperti itu. Dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Jadi semakin banyak host yang terhubung dalam satu media itu akan menurunkan performasi jaringan. Solusinya adalah dengan memecah jaringan menjadi beberapa LAN gitu ya. Ada juga alasannya karena keamanan. Terus mengapa subnetting? Karena subnetting adalah proses membagi network menjadi subnetwork. Jadi contohnya kalau kelas B itu ada 65.534 host, kan susah maintenance-nya ya. Makanya itu dibagi-bagi menjadi subnetwork. Kemudian efisiensi pengelolaan jaringan. Alasan-alasan dibentuknya subnetting tadi ya, memudahkan pengelolaan jaringan, mereduksi traffic atau mengurangi kepadatan gitu ya di dalam jaringan yang disebabkan oleh broadcast atau collision, tabrakan di dalam jaringan, tabrakan paket gitu ya. Terus kemudian membantu mengembangkan jaringan ke jarak geografis yang lebih jauh, misalkan dari LAN ke MAN. Nah, ini konsep subnetting seperti ini. Mempermudah pengelolaan, misalkan kantor ingin membagi jaringan menjadi sesuai dengan divisinya. Misalkan di situ ada divisi HRD, divisi keuangan, kemudian di divisi research and development gitu ya. Nah, masing-masing ini dibagi menjadi beberapa jaringan dengan menggunakan subnetting. Kemudian untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan, karena jalur lalu lintasnya ini tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi ke dalam ruas-ruas gang. Jadi kalau misalkan kita analogikan subnetting itu apa, jadi kita punya ruas jalan namanya Jalan Gatot Subroto, itu adalah jaringannya seperti network address gitu ya. Network address itu nama jalannya, terus kemudian host address itu nomor rumahnya. Sedangkan ketua RT kan biasanya memberikan info-info ya, info mengenai kegiatan A misalkan. Nah, dia bertindak sebagai broadcast address-nya. Dia akan mengirimkan message ke semua host yang ada di network. Nah, gang adalah subnet. Masing-masing subnet ini memiliki host address dan broadcast address. Tuh. Jadi subnet mask ini digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana yang berfungsi sebagai subnet, mana yang sebagai host, mana yang sebagai broadcast. Jadi jalan Gatot Subroto tanpa gang itu dipahami sebagai subnet mask default atau network tersebut tidak memiliki subnet. Nah, subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP seperti ini ya. Kelas A, oktetnya dari 1 sampai 127, subnet mask defaultnya seperti yang sudah dipelajari yang pertemuan ke-9, itu adalah 255.0.0.0. Nah, private address adalah 10.0.0.0 sampai dengan 10 dengan broadcast private address default subnet mask apa sih ini? Dengan ininya adalah 255. Gitu. Nah, kelas B itu oktet pertama 128 sampai 191, subnet mask defaultnya adalah 255.255.0.0. Sama seperti subnet yang kelas C itu adalah 192 sampai 223. Default subnet masknya adalah 255. Nah, ini kan kemarin kita sudah bahas ya. Address itu nomor unik
atau kita bisa menyebutnya adalah nomor IP. Itu adalah nomor ID unik yang diset pada sebuah host atau interface pada sebuah jaringan. Nah, subnet itu adalah blok IP yang merupakan bagian dari jaringan atau network sharing. Subnet max itu adalah kombinasi dari 32 bit untuk mengilustrasikan porsi dari sebuah alamat yang merefer pada subnet atau dan bagian porsi yang merefer pada host. Nah, interface adalah koneksi jaringan. Gimana cara membentuk suatu subnet? Seperti yang kita tahu, kemarin kan alamat IP terdiri dari network address dengan host address kan ya. Nah, dengan menggunakan subnet, nah host address itu dipecah menjadi subnet ID dengan host ID. Itu. Pemenuhan kebutuhan subnetnya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah jaringan atau subnet, berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, EPI versi 4 itu kan terdiri dari 32 bit. Kan ini pengalamannya terbatas, kemudian makanya dibuat metode untuk memperbanyak network ID. Metodenya disebut dengan subnetting, yaitu dengan mengorbankan sebagian bit host ID untuk digunakan untuk membuat network ID tambahan. Perhitungannya ada 5, subnet mask baru hasil subnetting, jumlah subnet max yang terbentuk, jumlah host tiap subnet, range alamat host tiap subnet, dan alamat broadcast tiap subnet. Nah, subnetting ini dapat diterapkan pada alamat IP kelas full maupun kelas slash dengan menggunakan notasasi CIDR yang pakai slash kemarin ya. Nah, kelas slash interdomain routing. Nah, ini ada catatan yang perlu diperhatikan, yaitu teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah subnet sama dengan teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah host. Namun, karena host ID bentuk binar tidak boleh 0 semua atau 1 semua, sehingga rumus untuk menghitung jumlah subnet adalah 2 pangkat N. Untuk menghitung jumlah host ID itu adalah 2 pangkat N dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena tadi yang tidak boleh 0 semua dan tidak boleh 1 semua. Kalau 0 semua dia adalah network ID, kalau 1 semua adalah broadcast ID. Jadi rumusnya itu ya, untuk menghitung jumlah subnet adalah 2 pangkat N, untuk menghitung jumlah host ID adalah 2 pangkat N dikurang 2. Kita dapat menyelubungkan 2 atau lebih bit host untuk mendapatkan network ID yang baru selama masih tersedia bit host yang dapat diselubungkan. Sampai materi ini ada yang mau bertanya? Nanti ada beberapa contoh ya untuk lebih paham lagi. Nah ini saya mau tanya dulu nih. Ini kan ada subnet masknya dan nilai CIDR-nya ya, nilai slash-nya. Nah kenapa 255.128.0.0 itu slash-nya 9 dan seterusnya. Ada yang mau mendapatkan poin tambahan untuk UAS? Itu karena prefix, Bu. Iya bukan. Prefix kan bebas kan mau berapa aja nilainya. Prefix maksudnya? Prefixnya kan 9 ya. 9 itu dapat dari mana? Tahu deh Bu saya. Kira-kira ya masih ingat gak yang lalu? Sekarang kita lihat-lihat ya. 255.128.0.0. Kalau dirubah ke biner, dia kan terdiri dari 32 bit kan ya. Nah, 255 itu kan satunya ada 8 ya. Iya. Titik. Terus kemudian 1 000-nya ada 7 kan ya. 0-nya ada 7, satunya paling depan. Nah, satu yang paling depan itu berapa nilainya? 128. Nah, jadi kenapa slash-nya 9? Karena 8 ditambah 1. Iya. Gitu. Nah, seterusnya seperti itu. Ada yang masih bingung? Total angka 1 di binar itu ya? Iya, yang oktav kedua ya.
oktav pertama tambah Kedua. oktav kedua. Ini adalah nilai CIDR. Ini kalau mau dihafal nggak apa-apa, tapi kalau mau dihitung lagi boleh. Kalau untuk dihafal lebih cepat. Ini yang masih bingung. CIDR itu sama kayak prefix ya, Bu? Iya. Jadi nilai slash-nya. Ini adalah posisi bit ya kemarin. Untuk posisi bit 1 sampai 8, bobotnya 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7, untuk biner adalah seperti ini. Jadi untuk desimalnya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah kalau subnetting, jumlah bit max-nya kan 1 sampai 8. Nah dia adalah 128, 192, 224, 240. Kenapa dimulai dari 128 terus kemudian jadi 192? Karena subnet mas itu jumlah, Bu. Kenapa? Jumlahnya. Jumlah dari 128 tambah 128 ditambah, ya kalau misalkan yang nomor 2 tuh jumlah bitmax 2 itu ditambah 64. iya. Nah, gitu ya. Jawabannya Ditambah seperti itu. terus. Ini siapa ya? Hah? Ini siapa? Nasr ya, Bu. Oh, saya nggak kelihatan soalnya kalau di presentasi. Thank you Mas Roy. Tambahan poin ya. Nah, Terima seperti kasih, itu Bu. ya. Jadi pahami dulu konsep yang ini. Nah, kalau misalkan ada yang kurang tahu atau kurang mengerti bisa langsung ditanyakan ya. Belum Tadi masuknya masalah gimana, Bu? ini kenapa yang kedua ini 192? Karena bit yang pertama kan 128. Bit yang kedua itu kan 64 ya. Bagi duanya. Jadi 128 tambah 64. Coba lihat di bagian subnetting, terus baris keempat ya dari subnetting. Itu ada bentuk biner kan ya. Kan ada 1, 0, 0, 0, 0, terus kemudian 1, 1. Nah, 1, 1 itu kalau di total adalah 192. Nah, bentuk slash-nya itu adalah tergantung dari jumlah biner yang satu yang aktif. Gitu. Jadi kalau misalkan angka satunya cuma 1, berarti slash 1. Kalau yang 192 kan 2, jadi slash 2. Nah, jumlah subnetnya seperti ini. Dan tadi jumlah subnet berapa? Apa rumusnya? 2N min 2 ya, Bu? Salah. Itu jumlah host. 2 pangkat N kan? 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat N. 3. Iya. Nah, kalau misalkan 192, yang angka satunya kan ada 2. Iya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Iya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada satu contoh ya, misalkan kelas C 204 17.5.0 kan default max-nya adalah 255, 255, 255.0. Nah, kalau kita mau memperpanjang, mau membagi memperpanjang max itu ya, besar menjadi 255, 255, 255.224 atau /27, berarti kita menambahkan 3 bit bernilai 1. Nah, /27 didapat dari oktav pertama 8, oktav kedua 16, oktav ketiga kan 24. Nah, oktav keempat itu yang dipakai cuman 3 kan. 3, karena nilainya 224. 128 ditambah 64 ditambah 32. Jadi totalnya adalah 224. Ini dia adalah slash-nya 27. Jadi kita pakai 3 bit ya. Nah, 3 bit berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnet. Bu, tadi yang atas, Bu. Tadi maksudnya yang atas, Bu. Yang mana? Di atas. Di atas, Bu. Di atas yang mana? Contoh kelasnya. Bukan slide 12. Slide 12. Ya, Nah, itu, Bu. kenapa? Nah, tadi jumlah subnet dari mana tadi? 2 pangkat N.
N-nya apa, Bu? Contohnya mana? Jumlah bit berapa? Bit 1. Bit 1. Jumlah max-nya 1 kan? Jumlah bit max-nya 1. Jumlah bit max itu jumlah bit yang dipinjam pada oktav tersebut. Nah, 1 ini kan kalau kita lihat itu kan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu kan ya. 1, 0-nya 7 kali. Nah, jadi nilainya adalah 128. Ya kan? Bentuk slash-nya slash 1 karena angka 1 yang aktif di 8 biner itu hanya 1. Ya. Nah, Berarti jumlah N-nya tadi apa, Bu? N-nya jumlah 2 bit max pangkat ya? N. N-nya itu apa? Jumlah bit max-nya. Oh, ya udah. Ya. Ya, baik, Bu. Oke, sama seperti ini kan ini jumlah yang oktav terakhir kan ada 1, 2, 3 nih. Ya kan? Yang dipinjam. Makanya dia 3, 2 pangkat 3. Seperti itu. Jadi ada 8. Jadi kita masih main di kelas C ya. Nanti kalau kelas B, berarti kita main di oktav ke-3 dan ke-4. Kalau di kelas C, kita main di oktav terakhir. Gitu. Nah, tadi kan angka 1-nya ada 3. Angka 0-nya ada 5 kan ya. Nah, sisa 5 bit bernilai 0 untuk HSID masing-masing memiliki 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30 Hz. Gitu. Jadi masing-masing subnet itu memiliki 30 host yang terhubung pada satu perangkat jaringan. Ke sini ada mau ditanya? Tadi kan kita dapat 2 pangkat 3 ya, 8 subnet. Nah, subnet yang terbentuk ini 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan ada pertanyaan gini, buatlah 6 subnet. 6 subnet berarti bit yang digunakan itu berapa? 2 atau 3? N-nya. Bingung ya? Kenapa Bu? Tadi Misalkan ada pertanyaan kan kalau yang ini kan berapa jumlah subnet yang terbentuk kan ya 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Misalkan dibalik pertanyaannya buatlah jaringan dengan menggunakan 6 subnet. Nah, berarti yang kita butuhkan berapa bit yang dipinjam? N-nya itu berapa jadi? 2, Bu, 2. 2. Kalau 2, kenapa 2? Karena itu kan yang 6-nya kan satunya ada 6 kan, Bu. Jadi 1 oktav apa tadi? Kalau 2 berarti kan 2 pangkat 2 kan ya? Iya, Bu. Berarti 4 kan? Yang butuhkan 6. Waduh. 3 berarti Bu. Iya, gitu. Jadi dilebihkan nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Gitu. Ya. Berarti 4 gitu boleh Bu, 8 jadi. Kenapa? Berarti kalau 4 gitu boleh kan kata Ibu boleh dilebihin. Iya, maksudnya kan kita butuhnya 6. Kalau kita setting hanya 4 subnet, nggak ke cover kan ya? Gitu. Oke. Makanya kita menggunakannya 8 subnet, jadi 2 pangkat 3. Jadi bit yang dipinjam adalah 3. Nah, untuk mencari host ID-nya, berarti kita hitung nilai yang bernilai 0-nya. Karena tadi ada 5, berarti 2 pangkat 5 dikurang 2. Jadi ada 30 host. Jadi setiap subnet ini memiliki kelipatan 30. Jadi mulai dari 204.17.5.0
Terus kemudian host ID-nya mulai dari 1 sampai dengan 30. 1 sama dengan 1 ini tuh maksudnya 204 ini ya. Salah. 204 17.5.1 salah. Sampai ini. Ini host range address-nya ya. Untuk satu subnet. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Cara untuk menuliskan maksa seperti di atas, kita menggunakan 3 bit bernilai 1, terus kemudian berarti dia memiliki 3 bit subnet max kedua, max dengan 224.224 ini /27, karena ini udah paham lah ya. Ini mengulang aja sih. Jadi kenapa menggunakan /27? Karena tadi ada 27 bit yang bernilai 1, jadi kalau dihitung dia adalah 224. Ini adalah skema network subnetting untuk 8 subnet. Terus kemudian masing-masing router pada gambar terhubung ke 4 subnetwork. Satu di antara subnetwork terhubung pada kedua router. Masing-masing router memiliki alamat IP. Terus masing-masing subnetwork bisa mensupport sampai 30 alamat IP. Lebih banyak subnet, lebih sedikit alamat host yang tersedia per subnet. Network kelas C204.17.5.0, subnet mask-nya adalah /27 akan menghasilkan 8 subnet. Masing-masing subnet memiliki 32 alamat host, tapi hanya 30 yang bisa digunakan untuk dikonfigurasi ke perangkat perangkat device ya. Kenapa hanya 30? Karena tadi yang 0 semua sama yang 1 semua itu tidak boleh digunakan. Ini kesimpulan dari percobaan yang di atas ya. Nah, ini ada contoh soal yang lain sama slash-nya adalah /27, jadi kita pakai 3 bit untuk membuat subnet. Terus kemudian ini dihitung 2 pangkat N, jadi ada 8 subnet. Terus kemudian kita bisa gunakan rumus ini juga ya, 256 dikurangin angka oktet yang diselubungkan. Tadi kan 224 ya. Kan 224. Jadi kita bisa pakai 256 dikurang 224 sama dengan 32. Jadi ada 8 subnet yang terbentuk dengan kelipatan 32. Nah, jadi kelompok subnet yang terbentuk adalah dari angka, jadi ini tidak boleh melebihi 224 ya. Di 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Tapi hanya 30 yang terhubung yang bisa digunakan untuk host. Ini untuk mempermudah sih. Dari sini paham? Paham, Bu. Oke. Jadi subnet yang terbentuk nih ada 8 kan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 seperti 0, 32, 64 dan seterusnya. Nah, lengkapnya sebagai bentuknya seperti ini. Network ID-nya adalah 192.168.0.0. Ini adalah subnet pertama. IP address-nya 1 sampai dengan 30. Terus broadcast address-nya adalah 31. Subnet max-nya adalah seperti ini.
Ini subnet yang kedua, seperti ini, bedanya di sini ya. Kelipatannya menjadi kelipatan 320, 32. Yang digunakan 33 sampai 62. Terus broadcast-nya adalah 63. Seterusnya ini adalah subnet 3, subnet 4, subnet 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini contoh yang lain. Slash-nya ada 24, berarti jumlah bit yang dipinjam adalah 4. Terus kemudian kita bentuk subnet mask barunya adalah 240. Jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Kelipatan subnetnya adalah 256 dikurang 240 sama dengan 16. Jadi ada 16 subnet dengan kelipatan 16. Tadi kan sudah dijelaskan ya, semakin banyak subnet, semakin sedikit host yang terhubung, yang bisa di-manage. Nah, ini daftar subnetnya. Untuk network address-nya adalah seperti ini. Terus jumlah bit untuk host ID-nya adalah 32 dikurang 8 sama dengan 4. Maksimal host adalah 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 14. Jumlah maksimal seluruh host adalah 14 dikali 16. Karena 16 itu adalah jumlah subnetnya ya. Jadi setiap subnet itu memiliki 14 host yang terhubung. Jadi jumlah maksimal seluruh hostnya adalah 14 dikali 16. Yang mau ditanya? 32 kurang 28 dari mana? Dari itu Bu, host portionnya karena yang dipakai 3 dari depan, benar nggak sih Bu? 4. Kok 3? 3 oktat Bu. Nah, kita lagi main di oktat keempat kan ya. Jadi kalau untuk yang ketiga gini, kalau network itu kan angka 1 yang dilihat. Kalau host itu kan angka 0-nya. Jadi kalau tadi kan kita sudah ini ya, yang digunakan adalah 4 kan ya. Maka jumlah yang hostnya adalah oktat terakhir itu 8 dikurang 4. Jadi sisanya adalah 4. Nah, ini data lengkapnya seperti ini. Dia ada 16 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 16. Kalau misalkan nanti di ujian ada terbentuknya 32 subnet, kalian nggak perlu nulis sampai 32-nya kan pegel ya. Jadi kalian cukup tulis 3 di awal dan 3 di akhir. Seperti itu ya. Bentuknya nggak usah pakai yang ini, bentuk yang kayak tabel gitu nggak apa-apa. Itu buat bocoran UAS ya, ini pasti keluar. Ya, seperti ini. Terus sebuah jaringan dengan network ID ini akan dibagi ke dalam 8 buah subnet. Tentukan IP address untuk setiap subnet. Nah, kebutuhannya 8, berarti kita punya butuh 2 pangkat N. 2 pangkat N berapa yang hasilnya adalah 8. Itu adalah 3. Gitu. Subnet max-nya yang tadinya default 255.255.255.0, maka ketika ini dipinjam sebanyak 3 bit, maka hasilnya adalah seperti ini. 224 bit yang terakhirnya. Kombinasi subnetnya berapa? Nah, kita lihat di sini kan kita pakai 3 ya. 3 ini kombinasinya bisa 0000, bisa 001, kemudian 010, 011 sampai dengan 111. Karena itu 3 bit pertama dialokasikan untuk subnet.
Nah, ini penyelesaian kasusnya seperti ini. Subnetnya adalah 000, kemudian hostnya adalah ini. Nah, desimalnya adalah 0 sampai 31. Ini kalau digabung jadi 8 bit ya. 3 di subnet dengan 5 di host. Range-nya sampai dengan 111. Nah, ini paham nggak ya? Ini kombinasi oktat yang terbentuk dari 8 subnet tadi ya. Nah, ini adalah bentukan secara keseluruhan ya. Networknya, terus range address-nya, terus kemudian broadcast address. Jadi nanti kalau ditulis jangan begini aja ya, tapi ditulis lengkap 192.16.9.1 sampai dengan 192.16.9.30, terus broadcast address-nya 192.16.9.31. Kalau misalkan ada 32, kamu tulis yang di baris ketiga di awal sama baris ketiga di akhir. Seperti itu. Itu untuk penyelesaian kasus di UAS ya. Kesimpulannya tadi ya, jumlah subnet yang terbentuk adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8, tetapi subnet 000 dan 111 tidak dapat digunakan, karena itu jumlah subnetnya yang dapat digunakan adalah 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 0. Jumlah host yang terbentuk untuk masing-masing subnet adalah 2 pangkat 5, sedangkan host yang dapat digunakan adalah 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30. Host ID-nya ini tidak dapat digunakan. Ya, host ID semuanya 0 sama semuanya 1 tidak dapat digunakan. Sama sih seperti yang di atas tadi. Oke, itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Terus tadi 32 apa tadi Bu? 32. Kalau ada soal yang 32 subnet gimana Bu? Nah, ini kan 8 ya. Enak sih sebenarnya nulisnya pakai ini nih. Ditambahin ya atasnya label. Network address, host address, sama broadcast address. Kalau misalkan ada 32 subnet yang terbentuk, kalau kalian nulis sebanyak network address sebanyak 32 kan lumayan ya effortnya. Nanti kalian buat aja 3 teratas dengan 3 terbawah. Jadi 1, 2, 3 sama 29, 30, 31, 32. Jadi cukup perwakilan aja gitu. 31, 32, 33. Misalkan ada saya minta dibuatkan subnet sebanyak 32 gitu ya. Kalau kamu nulis subnet pertama sampai dengan subnet ke 32 itu kan banyak ya. Iya Bu. Terus nanti puyeng gitu. Mendingan kalian buat tiga paling atas sama 3 paling bawah aja. Subnet ke 1, 2, 3 sama subnet ke 30, 31, 32. Dapat dari nilai bawahnya dari mana Bu? Kan ini ada kelipatan ya kan. Kelipatan tadi. Kan ada 32 host kan sebenarnya. Tapi karena 2 host tidak digunakan karena dia sebagai buat network sama buat broadcast kan. Jadi ntar tinggal dilipat-lipat aja. 1 sampai 30. Seperti itu. Bingung ya? Mana jelasinnya ya? Nih, kalau ditulis kayak gini kan lumayan ya.
nggak kelihatan kalau kayak gini, maksudnya nggak kelihatan kelipet-kelipetnya gitu loh. Kelipet-kelipet apa sih bahasanya? Nah, kayak gini kan, network ID ini nih titik nol kan, network ID titik nol. Berarti range IP address-nya 1 sampai dengan 14. Kenapa 14? Karena tadi kan dia maksimal host tiap 1 menitnya adalah 14 kan. Berarti dia punya kelipatannya adalah 14. Tuh. Jadi range IP address-nya 1 sampai 14. Nah, broadcast address berarti setelah 14 berapa? 15 kan? Gitu. Nah, selanjutnya berapa? Ya, network ID-nya kan 16. Terus 17 sampai dengan 30. Kelipatan dari 14. Terus 31. Nah, subnet yang ketiganya kan 32 kan berarti. 33 sampai 46. Terus kemudian 47. Terus 48. Kan kayak gitu ya. Kelihatan nggak polanya? Kelihatan, Bu. Nah, kalau kamu nulis kayak gini kan nggak terlalu kelihatan ya polanya. Kamu bisa tulis kayak gini. Nih, ini ditambahin ini. Satu, remote. Nah, itu. Ini kan networknya, ini hostnya, range host address ya. Nah, ini adalah broadcastnya. Nanti broadcastnya tetap ditulis kayak gini ya. Gitu. Ini kan ini 0, terus 1 sampai 30, terus 31, terus 32, ya kan? 33 sampai 62, terus 63, 64, kayak gitu kan? Ya ditambahin terus gitu sih Bu. Sampai ke 32. Tapi kalau kamu mau nulis semuanya 1 sampai 32 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya nyatakan benar kalau misalkan cuman 3 doang Bu, 3 di awal sama 3 di akhir nggak masalah. Yang penting kan urutan angkanya benar. Ya Bu. Ya. Ya. Oke. Ini itu tabelnya nggak dinamain Bu. Jadi yang atas, yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan itu nggak dikasih nama. Iya, makanya tadi kan saya bilang nanti ditambahkan. Nah, ditambahkan sendiri di sini. Terus ini network kan. Sini host, range host ya. Jadi kalian wajib nulis kayak gitu ya. Host address sama broadcast address itu sama nggak Bu? Apa? Host address sama broadcast address itu sama nggak? Enggak lah, kan tadi ya setiap satu network itu ada PRT-nya kan. Broadcast itu kan yang menyebarkan ke host-host. Nah, host ini rumah-rumah ya warga yang ada di RT tersebut. Jadi kita analogikan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan realnya adalah ini nomor IP di setiap komputer kan, setiap device. Jadi ada 30 yang terhubung ke networknya. Jadi kalau dianalogikan ada satu kompleks. Nah, satu kompleks itu kan
kadang ada beberapa ini ya, beberapa tipe gitu ya. Kan tipenya tipe A misalkan gitu. Nah, tipe A itu kan masing-masing ada satpamnya kan ya. Atau misalkan terbentuklah ke-RT-an gitu ya. Nah, di dalam satu tipe A itu dia punya 30 rumah nih. 30 rumah. Nah, 30 rumah ini jadi kalau misalkan ada info warga, nanti Pak RT atau Satpam yang akan membroadcast ke 30 rumah ini, misalkan melalui WhatsApp group gitu misalkan. Contohnya kan seperti itu, dianalogikan. Apa ya? Broadcast itu kan fungsinya untuk membroadcast, menyebarkan info-info gitu ya. Jadi di dalam satu subnet ini ada 30 host yang terhubung, 30 device yang terhubung dengan satu broadcast address. Seperti itu sih penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi jumlah N-nya itu adalah jumlah bit yang dipinjam. Defaultnya kan ini ya, satunya 8 kali, satunya 8 kali, satunya 8 kali, terus kemudian 0 kan ya. Karena mau dibikin subnetting, jumlah subnet yang mau dibentuk adalah /27, berarti ada 3 bit yang dipinjam, gitu ya. Bahasanya seperti itu. 3 bit yang dipinjam ini akan digunakan untuk mendefinisikan 2 pangkat N. N-nya adalah yang satu ini, itu adalah sebanyak 8 subnet. Nah, kalau untuk jumlah host yang terhubung, sisanya berapa nih? Nolnya ada 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 2. Seperti itu. Itu penjelasannya ya untuk hari ini. Silakan kalau ada yang masih belum paham. Bu, berarti kalau misalnya itu kelas B, berarti subnetnya 16 Bu ya? Kelas B minggu depan ya setelah liburan. Jadi kalau kelas B itu bedanya jumlah bit yang dipinjam itu mulai dari oktav ketiga sampai dengan oktav keempat. Nanti ada istilahnya kalau kata PNQ itu nyebrang. Jadi seharusnya kan bermain di oktav ketiga ya. Tapi karena kurang gitu jadi dia nyebrang sampai ke oktav keempat. Nanti ada itu sih kasusnya sih setelah liburan ya kita bahas untuk yang B. Ini kita fokus di C dulu aja. Saya mainnya di oktav keempat.